Materi pertama adalah tes SDS atau Self-Directed Search. Self-Directed Search atau SDS adalah panduan dalam perencanaan pendidikan dan karir. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Holland pada tahun 1971 dan telah direvisi sebanyak 3 kali pada tahun 1977, 1985, dan 1994. Didasarkan pada penelitian luas tentang bagaimana orang-orang memilih karir, SDS selanjutnya akan menghasilkan interpretative report. Nah, di sini ada 6 tipe kepribadian menurut Holland. Yang pertama, tipe konvensional. Kedua, tipe realistik. Ketiga, tipe investigatif. Keempat, tipe artistik. Kelima, tipe sosial. Dan yang terakhir, keenam, tipe enterprising. Kemudian administrasi tesnya, penyajian subtes tidak membutuhkan batasan waktu. Jadi tergantung pada kecepatan pada subjek atau konseli dalam memahami tes tersebut. Lalu alat tes yang biasa digunakan itu berupa buku tes, lembar jawaban, pensil, dan juga penghapus. Kemudian instruksi tes. Nah, di bawah ini ada 12 pertanyaan atau pernyataan. Nah, tugas Anda adalah membaca setiap kalimat-kalimat tersebut, kemudian apakah kalimat tersebut sesuai dengan diri Anda atau tidak. Nah, jika sesuai dengan diri Anda, berikan tanda checklist di kolom ya. Dan jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Kemudian pada tes ini tidak ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Jadi mohon untuk mengisi sesuai dengan diri Anda. Untuk scoringnya, hitunglah skor setiap kelompok pernyataan R, I, A, S, E, C dari bagian aktivitas, kompetensi, pekerjaan, dan estimasi diri. Nah, kemudian rekap jumlah skor dan tuliskan pada lembar penyekoran. Setelah memperoleh skor tiap tipe, masukkan 3 kode dengan skor tertinggi secara berurut. Nah, untuk menghitung skor dilihat dari jawaban testi dengan memberikan nilai 1 untuk setiap item dengan respon ya dan nilai 0 untuk setiap item dengan respon tidak. Nah, kode pertama dengan skor tertinggi menggambarkan tipe minat karir pada siswa yang sangat dominan. Lalu materi yang kedua yaitu SSCT atau Sub-Sentence Completion Test.
Tes ini disusun oleh Joseph M. Sachs dan Sidney Levy. SSCT merupakan salah satu tes kepribadian dengan jenis tes proyektif dan digunakan untuk mengungkapkan dinamika kepribadian seseorang. SSCT berisikan kalimat yang tidak sempurna yang dapat merangsang individu atau testi untuk memproyeksi keadaan psikisnya dalam kalimat penyempurnaan. Aspek yang diungkap dalam SSCT adalah individual adjustment yang meliputi penyesuaian pada keluarga, seks, hubungan interpersonal, dan konsep diri. Nah, pada tes ini terdiri dari 60 item yang meliputi masing-masing item untuk setiap cluster kelompok. 1. Adjustment terhadap keluarga. 2. Adjustment terhadap seks. 3. Adjustment terhadap human relationship. Dan 4. Adjustment terhadap konsep diri. Untuk administrasi tesnya, waktu untuk mengerjakan tes ini tidak dibatasi, biasanya berlangsung 20 hingga 40 menit. Tetapi untuk kasus klinis normal dan klasikal memerlukan waktu kira-kira 1 jam. Respon terhadap item harus merupakan respon spontan. Testi jangan diberi kesempatan untuk memikirkan responnya terlalu lama. Bila ada item yang tidak dijawab, lompati saja. Untuk ini, perlu diberikan tanda karena mungkin ada indikasi atau sesuatu. Nah, semua respon tidak ada yang salah. Maka dari itu, jawablah seadanya secara spontan bila memungkinkan. Maka lakukan inquiry terhadap respon yang multi-interpretable atau mengandung sesuatu dan juga kurang jelas. Untuk scoring dilakukan dengan menuliskan skor di samping tiap item. Item yang diberi skor 0, 1, 2, dan X. Nilai-nilai tersebut memiliki arti diantaranya sikap normal atau tidak menunjukkan adanya gangguan. Kemudian sikap dianggap menunjukkan adanya sedikit gangguan dan perlu diberikan pengarahan, namun subjek masih mampu untuk mengatasinya sendiri. Kemudian sikap itu dianggap menunjukkan sangat terganggu sehingga subjek memerlukan terapi perawatan. Kemudian sikap subjek tidak jelas atau tidak dapat diketahui. Nah, item-item yang mendapatkan skor X sebaiknya ditanyakan lebih lanjut untuk memastikan respon subjek terhadap skor 0, 1, atau 2. Pemberian skor terhadap setiap item tergantung pada pemahaman penguji terhadap apa sasaran dari makna pengelompokan sikap tersebut. Lalu interpretasi, setelah dilakukan rating, maka dilakukan interpretasi berdasarkan hasil rating, berupa komponen atau kategori apa saja yang bermasalah dan membutuhkan intervensi atau psikoterapi. Bagaimana cara klien dan peserta menyelesaikan masalah, serta kondisi kepribadian dari klien ataupun peserta secara umum. SSCT sendiri merupakan tes proyeksi yang cukup sederhana, simple, dan mudah untuk diinterpretasikan. Mampu secara gamblang memperlihatkan komponen dan kategori yang bermasalah pada individu dan sangat membantu intervensi psikologis dan penanganan selanjutnya apabila terlihat kemunculan suatu masalah.